Itu bagian yang menjadi prioritas kita. Apalagi kami sama-sama muda. Ya kalau dibilang pemuda, kita juga masih pemuda kan? Bagaimana Pak? Saya ini masih generasi milenial. Iya. Yang diminta 10, sedangkan kemampuan anggaran itu cuma 6. Jadi pasti kebutuhan kurang terus. Nah, makanya hadirnya kami ini, bagaimana kita inginkan menjamin pemerintah ini membantu menambah kuota pupuk bersubsidi dan juga mengawasi pupuk subsidi yang harusnya untuk masyarakat tidak mampu jangan lagi salah sasaran. Ya, jadi tepat sasaran. Jadi tepat sasaran, Pak. Kuliah selesai, kemudian dia keluar daerah mencari pekerjaan. Ya, kita bersyukur. Tapi paling tidak kita sudah manusiakan dia. Kita sudah sejahterakan dia. Hai. Masa toh? Apa weh? Mau tahu kah? Sini Mi di Berisik, berbincang bersama Telisik. Halo semua, saya Lulu. Jadi kembali lagi dengan saya di Berisik, berbincang bersama Telisik. Di episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan calon bupati dari Kabupaten Konawe. Spesialnya kali ini saya biasa ngobrolnya sendiri-sendiri, tapi kali ini saya akan ngobrol berdua, pasangan calon bupati dan wakilnya langsung. Mungkin sebelum saya sapa beliau-beliau, saya ingin membacakan dulu profil dari Pak Rusdianto dan Fahri Pahlevi Kongwasa. Pak Rusdianto ini merupakan Wakil Ketua DPRD Konawe. Perjalanan karir politik Rusdianto sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Jadi saya baru lahir Bapak sudah berpolitik. Sebenarnya bukan 20 tahun yang lalu sih. 25 tahun yang lalu. Oh, lebih lama lagi ternyata. Karir beliau diawali dengan jabatannya sebagai pengurus ranting PDIP hingga sekarang menjadi Ketua DPC PDIP Konawe. Betul begitu Pak? Pak Rusdianto merupakan satu-satunya anggota Dewan di Sulawesi Tenggara yang terpilih 3 periode di 3 dapil berbeda. Betul Pak? Benar. Dan beliau ini selalu menghimpun suara terbanyak di dapil-dapil terpilihnya. Benar. Periode pertama itu beliau terpilih 2009 sampai dengan 2014 menjadi wakil bagi dapil 3. Dapil 1. Dapil 1. Sampara Raya. Dulu itu dapil 3 itu Sampara Raya, itu bukan dapil 3 namanya, dapil 1. Oh, dapil 1. Itu wilayahnya di Kecamatan Sampara, Soropia, Bondoala, Kapoyala, Lalongga, Sumeto, Morosi dan Anggolomoare, Pak. Anggolomoare. Dan di periode kedua beliau terpilih kembali 2014 sampai dengan 2019 menjadi wakil rakyat Sari Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Pondidaha, Wonggeduku, Besulutu, Meluhu, Amonggedo, dan Wonggeduku Barat. Benar. Dan periode ketiga beliau terpilih kembali 2019 sampai dengan 2024 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Konawe ya Pak? Saya jabat Wakil Ketua DPRD Konawe itu mulai 2014-2019, 2019-2024. Jadi saya udah 10 tahun. 10 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD ya. Sedangkan pasangannya ini terbilang anak muda. Iya, anak muda yang ganteng dia. Beliau ini kelahiran 95, betul Pak? Betul. 95 masih milenial. Iya. Beliau ini telah membuktikan dirinya sebagai sosok politikus muda yang berpengaruh di kancah politik Indonesia. Putra dari Bupati Konawe yaitu Pak Keri Saiful Kongwasa, beliau ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024 mewakili Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Betul begitu Pak? Namun saat ini beliau sudah mundur dari anggota DPR RI karena akan mengikuti kontestasi pilkada. Betul Sama saya juga. Oh, Bapak juga sudah mundur? Sudah mundur. Dua-duanya ternyata sudah mundur. Pada saat mendaftar sisa masa jabatan masih ada, jadi kita mundur. Tapi sekarang ini bukan lagi posisi mundur, memang karena masa jabatan yang sudah habis. Ya. Kesibukannya ini Pak, akhir-akhir ini dalam mempersiapkan kontestasi pilkada apa saja? Kalau ditanya apa kesibukan, tentunya saat ini kami lagi fokus untuk mengukuhkan tim-tim pemenangan kami, tim relawan kami, baik di kecamatan maupun desa, di seluruh wilayah Kabupaten Konawe, yang alhamdulillah sampai saat ini
sudah kurang lebih 18 kecamatan ya Pak Wakil ya. Ya, itu sudah selesai kami kukuhkan dan tetap berjalan terus. Mulai besok kami lanjutkan lagi karena hari ini untuk menghargai kawan-kawan kita yang umat Hindu yang lagi merayakan ini hari rayanya, maka kita berhenti dulu. Besok kita lanjutkan lagi untuk pengukuhan tim-tim relawan kita, baik kecamatan maupun desa yang masih belum kita kukuhkan. Ya. Berarti sangat full sehari-hari ya Pak? Full. Ya. Jadwalnya terus terisi, tapi hari ini spesialnya Ya. beliau ini menyempatkan waktu langsung dari tadi Bapak Ya, langsung ya. turun dari Konawe, Ya. turun ke Kendari untuk Ya. ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di Telisik. Ya. Saya ingin membacakan visi misi dari pasangan Rusdianto Fahri. Visi misinya itu Ya. terwujudnya masyarakat Konawe yang Ya. religius, mandiri, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan. Benar. Terus tagline-nya itu Gema Konawe Mas. Emas. Iya. Kalau boleh tahu apa maksud dari tagline-nya itu Pak? Gema Konawe Emas ini kami beri tagline itu karena di dalamnya ada beberapa program-program prioritas yang kami sudah buat, yang kami sudah susun bersama Pak Wakil Bupati, bersama tim-tim pemenangan kami dan tentunya beberapa kawan-kawan kami yang merupakan juga calon Bupati Konawe yang bergabung, yang tentunya menitipkan harapan visi misi mereka ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe itu mereka ingin gabung dengan kami. Nah, dari beberapa program prioritas yang saya maksud, yang pertama ini kaitannya dengan Konawe religius, yaitu bagaimana supporting pemerintah daerah Kabupaten Konawe terhadap yang namanya bidang keagamaan. Mungkin selama ini bidang keagamaan sepertinya bukan hal yang menjadi prioritas bagi mungkin pemimpin-pemimpin terdahulu dan mungkin sesama calon bupati yang mungkin dari paslon lain. Ini bukan merupakan hal yang prioritas, tapi bagi kami justru Konawe religius ini kami dorong menjadi salah satu bagian program prioritas kami. Ada beberapa hal yang kami sorot di Konawe religius ini, yang dimana saat ini kurangnya perhatian kita, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petugas-petugas keagamaan kita, baik untuk kita agama Islam, imam masjid kita, guru ngaji kita, kemudian di Kristen ada pendetanya, kemudian di Hindu ada pemangku adatnya. Kalau melihat dari supporting pemerintah daerah terhadap petugas-petugas keagamaan kita, kalau boleh saya katakan hampir-hampir sama sekali tidak ada. Nah, dengan kami berpasangan menjadi calon bupati dan wakil bupati, Rusdianto dan Fahri penguasa, kemudian mencoba berpikir kiranya ke depan ini ketika kami dipercaya menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan berikan perhatian terhadap petugas-petugas keagamaan kita yang selama ini kalau boleh saya katakan sangat tidak ada perhatian. Nah, mungkin ini yang kemudian menjadi landasan awal bagaimana kita berbicara Konawe religius. Nah, saya yakin dengan adanya perhatian terhadap mereka ini petugas keagamaan kita, tentunya mereka lah yang akan membantu pemerintah daerah untuk kemudian bisa kita mencapai yang namanya visi misi kita, yaitu Konawe religius. Mereka yang akan mungkin membantu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai imam masjid, kemudian mengajak mungkin yang karena mereka punya tanggung jawab sebagai imam masjid, guru ngaji, mengajak anak-anak kita untuk kemudian belajar baca tulis Al-Quran, kemudian sebagai imam. Ya, mungkin bisa saja datang mengetuk dari satu pintu rumah ke pintu rumah yang lain untuk mengajak, bisa kemudian
apabila tiba waktu sholat itu bisa melaksanakan sholat. Apalagi yang sifatnya ya memang tujuan utama kita untuk kemudian masyarakat Konawe ini ya, bisa dalam bidang keagamaan bisa lebih memperhatikan ya, saya kira itu. Saya habis membaca salah satu program prioritas dari pasangan Rusdianto Fahri sendiri, yaitu ada umroh gratis. Ya, jadi apa program umroh gratis ini nanti ditawarkan untuk seluruh masyarakat Konawe atau akan ada syarat-syarat bagi masyarakat yang bisa? Kalau kita bicara seluruh masyarakat Konawe, saya kira itu hal yang tidak mungkin, karena kan ini terkait dengan kemampuan daerah kita. Tapi program umroh gratis ini saya dengan Pak Wakil Bupati menyusun dan berniat menjalankan program ini kita berikan semacam reward sebenarnya. Semacam reward yang kita berikan kepada petugas-petugas keagamaan kita seperti imam masjid dan guru ngaji, dan bahkan bukan hanya umroh gratis, tapi untuk non-muslim juga kita memberikan reward. Ya mungkin kalau dengan agama Kristen mungkin ada tempat yang dimana kita bisa bawa mereka untuk berwisata religius sesuai agamanya mereka. Jadi khusus untuk umroh gratis, khususnya imam masjid dan guru ngaji ini kita berikan tentu untuk menghargai kinerja mereka, yang mana kunci untuk kita memenuhi target visi misi kita Konawe menjadi Kabupaten Konawe yang religius, tentunya bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi harus ada tindakan yang akan kita lakukan yang bisa kita mencapai tujuan itu. Jadi kalau kita bicara fasilitas umroh gratis, ini tujuannya khusus untuk guru ngaji dan imam masjid kita yang sudah bekerja. Ya, kemudian mungkin dari situ juga ada rambu-rambu yang kemudian kita tetapkan supaya ke depannya jangan sampai fasilitas umroh gratis yang disiapkan pemerintah daerah melalui visi misi RDPK kemudian itu jadi masalah di kemudian hari. Contohnya mungkin bisa jadi karena ada fasilitas umroh gratis, kemudian imam masjid, kemudian guru ngaji kan bisa saja dibongkar pasang kan. Itu semua kita sudah kita akan buatkan petunjuk teknisnya dan petunjuk operasionalnya sehingga program ini benar-benar tepat sasaran. Ya, tidak karena pemangku kepentingan, ya bisa saja bupati, wakil bupati, mungkin camat, atau sampai ke kepala desa, mungkin bisa mengintervensi program ini. Maka kita buatkan sebuah regulasi yang kemudian memang imam masjid kita, guru-guru ngaji kita yang sudah lama memang mengabdikan dirinya di bidang keagamaan, itu bisa terjaga, dia punya hak. Ya, bahwa dia punya hak menerima reward umroh gratis dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Saya kira seperti itu. Alasannya sendiri Pak menjadikan program umroh gratis ini masuk ke dalam program prioritas itu apa? Ya, saya kira begini. Kan kita punya target Konawe religius. Salah satu bentuk untuk capaian capaian di visi misi kita untuk Konawe menjadi kabupaten yang religius, ya salah satunya ini kan. Ya. Kita tidak berbicara hanya sekedar Konawe akan kita jadikan menjadi daerah yang religius, tapi tidak ada yang kita lakukan. Nah, salah satu program yang kemudian yang kami sampaikan melalui visi misi kami, umroh gratis ini salah satu program yang mendukung visi misi kami kaitannya dengan Konawe religius. Ya, saya kira seperti itu. Masih berhubungan dengan umroh gratis, ada juga wisata religius Pak. Apa bentuk wisata religius yang akan dibangun nanti? Saya kira di Konawe kita punya ikon-ikon wisata religius sebenarnya yang kalau kita kelola dengan baik itu akan menjadi daerah di mana keluarga masyarakat Kabupaten Konawe akan datang untuk berwisata religius. Contoh, kami di Kabupaten Konawe ada dua fasilitas keagamaan yang kemudian
saat ini saya rasa kurang terkelola dengan baik, yaitu fasilitas lokasi MTQ dan Masjid Babu Salam, Masjid Raya Kabupaten Konawe. Nah, menurut kami kedua tempat ini ketika kita tata dengan baik, kemudian dikelola dengan baik, saya kira itu akan menjadi tempat yang kita boleh bilang tempat berwisata religius. Ya, kita bisa dapatkan masyarakat kita datang berwisata, berfoto-foto di situ, bawa keluarga, ya. Tapi di dalamnya dia bisa belajar agama. Ya. Jadi saya kira satu keterkaitan dengan yang kita maksud dengan bagaimana Konawe ke depan itu menjadi daerah atau kabupaten yang religius. Ya. Selain dari umroh gratis dan wisata religius, ada juga program yang diprioritaskan, yaitu satu mobil satu desa Ya, atau benar. kelurahan, Pak. Ya. Apa yang diharapkan dari program ini? Menyediakan satu mobil untuk satu desa dan Ya, kelurahan. saya berbekal pengalaman saya ketika menyiapkan mobil ambulans untuk kebutuhan masyarakat secara luas. Jadi berdasarkan itu, kemudian saya menilai ternyata banyak hal-hal yang kemudian kita lakukan dan kemudian menjadi masalah di masyarakat kita kaitannya dengan kebutuhan pelayanan. Ya. Salah satu bentuk pelayanan yang kemudian saat ini yang saya rasa sangat kurang itu pelayanan ketika keluarga kita sakit, keluarga kita mungkin ada yang meninggal, membutuhkan fasilitas itu. Itu yang menjadi bagian yang memunculkan ide kenapa RDEPK ini punya program prioritas penyiapan satu mobil operasional untuk satu desa dan satu kelurahan. Kemudian ditambah saat ini ada beberapa daerah yang di luar ibu kota Kabupaten Konawe itu sangat ketergantungan dengan yang namanya mobil untuk anak-anak sekolah kita. Kita tahu sendiri sekarang, jangankan di daerah, di ibu kota Kendari saja ini terkait dengan angkutan PT-PT yang menjadi andalan masyarakat secara umum dan anak sekolah itu sudah sangat terbatas sekarang. Apalagi di daerah, bahkan kita di Konawe ini sudah ada PT-PT. Nah, itu juga yang menjadi bagian kedua yang kemudian kami berpikir program satu desa satu kelurahan satu mobil operasional ini sangat dibutuhkan. Ya, kemudian mungkin saat ini di daerah-daerah yang khususnya mungkin jauh dari ibu kota Kabupaten Konawe, kita harus akui banyak kemudian masyarakat kita, baik yang petani maupun yang UMKM, itu terkendala untuk memasarkan hasil pertaniannya, kemudian memasarkan hasil usahanya, terkendala di mobilitas. Ya. Karena kenapa? Ya, kita tidak boleh kemudian meratakan bahwa di kota dan desa mungkin sudah banyak mobil yang bisa digunakan oleh masyarakat. Itu tidak bisa kita lakukan. Karena kan setelah saya melihat khususnya di desa-desa banyak sekali kendala terkait pemasaran hasil pertanian, hasil UMKM, itu kendalanya di mobilitas. Maka muncullah ide melalui visi misi kami RDEPK itu mendorong yang namanya program prioritas satu mobil, satu desa, satu kelurahan. Itu kita akan berikan ketika kami dipercaya menjadi bupati dan wakil bupati oleh masyarakat Kabupaten Konawe. Kita akan kembalikan ke masing-masing desa dan kelurahan yang dimaksud. Ya. Artinya apa? Yang memahami dan mengerti terkait kebutuhan mobilitas di wilayah masing-masing itu ada di masyarakat dan desa yang kemudian akan berpikir secara bersama-sama, oh ini cocoknya kita membutuh mobil apa dari program satu mobil satu desa satu kelurahan dari Pak Bupati kita Rusdianto dan Pak Hari Palepi Penguasa.
Jadi kita minta silakan masyarakat dan desa, silakan masyarakat dan lurahnya dulu sama-sama. Kira-kira apa sih yang kita mau minta untuk kendaraan operasional kita yang sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Penajam. Saya yakin dengan ketemunya pemerintah desa, pemerintah kelurahan dan masyarakatnya, saya yakin akan melahirkan satu keputusan. Oh ternyata kita Pak Desa atau kita Pak Lurah, ini masyarakat ini karena kita jauh dari rumah sakit, jauh puskesmas, mungkin ketika ada keluarga kita yang sakit, ada yang meninggal, kita selalu terkendala ambulans. Ya, kalau sudah disepakati bahwa yang dibutuhkan ambulans, artinya memang program ini dibutuhkan di situ, bukan hanya sekedar untuk sebagai janji kampanye, kemudian mungkin enak didengar masyarakat, enak didengar kepala desa atau lurah, tapi benar-benar ini untuk kepentingan masyarakat. Ya. Kalau di situ kesepakatannya dibutuhkan untuk mobil ambulans, pemerintah daerah melalui visi misi RDPK kita kasih mobil ambulans karena itu kewajiban kita. Kalau di situ disepakati bahwa daerah ini karena jauh sekolah, tidak ada PT-PT, ojek juga kurang, kita minta kepada pemerintah daerah, ya kita kasih mobil di sekolah untuk antar jemput anak sekolah. Tergantung apa yang menjadi kesepakatan. Kalau misalnya untuk memasarkan hasil pertanian, ya kita kasih. Atau UMKM, ya kita kasih, apakah dalam bentuk mobil box atau mobil. Yang intinya di sini program ini benar-benar prioritas dan betul-betul untuk manfaatnya untuk masyarakat. Bukan mobil kepala desa, tapi untuk operasional masyarakat desa. Untuk digunakan seluruh masyarakat. Ya. Dan itu kita backup dengan yang namanya petunjuk teknis dan petunjuk operasional penggunaannya, bukan semena-mena saja kita langsung kasih ke sana, kasih ke sini, tidak seperti itu. Ya. Terkait dengan pemberian mobil gratis juga Pak, program prioritas Bapak juga ada blok grant 200 juta per desa dan kelurahan. Apakah adanya pemberian dana bantuan per desa atau kelurahan tidak melahirkan adanya potensi dana yang tidak tersalurkan sesuai kebutuhan Pak? Saya kira kalau itu teman-teman kepala desa dan aparaturnya, teman-teman lurah dan aparaturnya, saya kira untuk pengolahan keuangan di desa dan kelurahan untuk saat ini walaupun belum sesempurna atau belum sesuai harapan kita, tapi saya kira teman-teman desa, teman-teman lurah sudah mulai cerdas kaitannya dengan pengolahan keuangan negara. Buktinya kalau kita lihat dana desa APBN itu kan nilainya bahkan ada yang 700 juta, 1 miliar. Alhamdulillah itu bisa dikelola dengan baik. Intinya sebenarnya di sini program 200 juta tujuannya untuk bagaimana kita memberikan ruang fiskal baik kepala desa dan aparaturnya, kemudian lurah dan aparaturnya, supaya dia bisa longgar untuk berpikir bagaimana untuk kesejahteraan masyarakatnya. Program ini kan nanti kami akan jabarkan secara teknis juga. Ini peruntukannya untuk apa-apa saja, ya. Bukan kita langsung kasih begitu, terserah saja kamu apakan, tak seperti itu kan, ya. Jadi memang semua bukan sifatnya tidak ada ukur-ukurannya, semua sangat terukur dan tentunya ya karena ini uang negara, ya semua pasti akan dipertanggungjawabkan, ya. Pasti ada kemungkinan terburuknya Pak yang sudah Bapak pikirkan. Seandainya dana itu tidak digunakan dengan baik, apa upaya yang bisa dilakukan? Saya kira kalau kewajiban kami kan selaku kalau insya Allah terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kota, menyiapkan program, menyiapkan budgetnya. Kemudian kalau tingkat operasionalnya ada di kepala desa sama lurah dan masyarakatnya masing-masing, saya kira tanggung jawab apabila terjadi penyimpangan berarti itu tanggung jawab mereka. Saya kira saya tidak mau terlalu jauh berpikir ke situ karena niat saya program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kalau hari ini kemudian saya sudah berpikir sampai ke situ,
ya nggak pantas lah kita jadi bupati dan wakil bupati. Artinya kita menyiapkan program untuk kemudian mencelakakan staf-staf kita, aparatur kita kan, khususnya desa dan kelurahan. Ya sudahlah, jangan kita berpikir begitu kan. Ya. Dana blok grant 200 juta ini prinsipnya satu, kita ingin APBD kita ini memang betul-betul tersentuh langsung oleh masyarakat Kabupaten Konawe. Bukan cuma pemerintah daerah saja, tetapi sama-sama mulai dari perangkat desa, sampai ke bawah kan, sama-sama mengurus ini APBD. Terkait pendidikan gratis, Pak. Ngomong pendidikan gratis, apa program ini akan diberlakukan untuk seluruh sekolah di Konawe, mulai dari SD, SMP, SMA, atau program sekolah gratis ini diberikan untuk anak-anak yang memang membutuhkan? Kalau sekolah gratis di tingkat SD, SMP, dan SMA, saya kira ini sudah berjalan sekarang. Pendidikan gratis yang kami maksud ini di tingkat S1, S2, bahkan S3. Karena kan kalau kita bicara pendidikan gratis yang di pendidikan dasar, seperti SD, SMP ini kan hampir semua sudah di-cover oleh pemerintah. Nah, sekarang ini tentu kami punya pemikiran yang baru, kemudian untuk menambah bagaimana pemerintah daerah melalui kepemimpinan Rusdianto Fahri ke depannya kemudian memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak kita yang sudah tamat SMA, yang ingin berkuliah, yang ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat S1, ya mungkin di bidang apa saja, ya tentunya kalau bicara keluarga yang tidak mampu pasti ya namanya mau sekolah kan pasti ada biaya di situ. Ya. Kadang-kadang yang jadi kendala anak-anak kita yang sudah tamat SMA ingin sekali berkuliah, tetapi kenyataan didapatkan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Maka disitulah kami hadir. Disitulah visi misi ini hadir untuk kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak kita. Ya. Yang punya keinginan untuk berkuliah tapi orang tuanya tidak mampu. Dan tentunya juga ini ada standar-standarnya, bukan seenak hati saja kita kemudian memberikan beasiswa. Misalnya semua anak SMA yang lulus sudah tamat SMA di seluruh Kabupaten Konawe akan kita berikan beasiswa gratis. Nah seperti itu juga. Nah, ada ukurannya dan tentunya titik tekan kami itu kepada masyarakat Konawe yang tidak mampu. Itu. Ya. Apa Pak kira-kira kendala terberat yang akan dihadapi pasangan Rusdianto Fahri nantinya dalam menjalankan program ini? Saya kira dari semua program yang kami masukkan dalam visi misi kami terkait yang sifatnya program dasar dan prioritas, semuanya akan kembali menjadi tantangan bagaimana terkait pembiayaan program tersebut. Saya kira ini yang akan mungkin hangat diskusinya nanti, bisa jadi mungkin pada saat debat kandidat, mungkin pada saat kita kampanye dialogis, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, saya kan 4 periode menjadi anggota DPR, 3 periode itu adalah masuk dalam badan anggaran DPRD. Saya kira dari pengalaman kami siklus APBD Kabupaten Konawe di tahun pertama saya jadi anggota DPR Kabupaten Konawe sampai saat ini, alhamdulillah APBD Kabupaten Konawe kita anggap cukup sehat lah. Artinya terkait sering terjadi defisit itu kan artinya strategi penganggaran kita kan ada namanya surplus defisit. Nah, sekarang ini kita coba perbaiki supaya program ini nanti ke depannya betul-betul bisa terlaksana dengan menghitung kemampuan keuangan daerah kita. Ya. Ke depan ini memang kalau kita berhitung APBD kita saat ini, kita akan sangat bekerja keras untuk bisa menjalankan beberapa program prioritas ini. Tetapi saya hanya ingin bilang bahwa 2-3 tahun ke depan Kabupaten Konawe akan mengalami peningkatan pendapatan daerah yang masuk dalam APBD Kabupaten Konawe, karena saat ini kekayaan alam kita ini sudah mulai
diproduksi, diolah, dieksploitasi secara besar-besaran itu di Rauta. Dan itu kita akan mendapatkan yang namanya DBH yang sangat besar seperti yang didapatkan oleh Konawe Utara yang ya sekarang APBD-nya jauh lebih tinggi dari APBD Kabupaten Konawe ya. Kalau kita saat ini kurang lebih 1,7, mungkin di 2025 ini mungkin bisa 1,8 dan mungkin bisa jadi lebih tinggi. Tapi Konawe Utara ini sudah saat ini kalau tidak salah 2,3, kalau bukan 2,3 2,7 T. Kalau kita bicara luas wilayah, jumlah penduduk, Konawe Utara dengan jumlah penduduk berbanding dengan Konawe itu 1:4 kalau nggak salah. Ya. Karena kenapa kita punya penduduk itu sudah kurang lebih hampir 300.000 jiwa. Mereka kan belum mencapai 100.000, belum Pak. Karena wajib pilihnya saja masih kalau nggak salah 40.000 lebih kan, ya, 50.000 lebih. Jadi memang harapan kita untuk bisa kemudian menjalankan program ini sangat besar. Dan bahkan mungkin ke depannya kalau kita tidak siap sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mungkin pengolahan keuangan yang bisa jadi lompatan jauh lebih besar, justru kita akan bingung uang kita mau dibawa kemana ini, APBD kita mau bikin apa ini yang sebesar ini. Makanya memang kami optimis program ini yang walaupun mungkin awalnya kendalanya di situ, tapi insya Allah pasti akan terrealisasi. Ngomong-ngomong soal pemberian beasiswa Pak, pada anak-anak Konawe, bagaimana jika ada anak Konawe yang sudah diberikan beasiswa, terus ternyata tidak melanjutkan pembangunan di Konawe, tapi malah pergi keluar kota mungkin? Saya kira tujuan kita, dia mau mengabdi di Konawe atau dia mau mengabdi di tempat lain, tujuan kita kan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe. Ya kalau misalnya setelah kita biayai, dia lulus kuliah, selesai, kemudian dia keluar daerah mencari pekerjaan, ya kita bersyukur. Tapi paling tidak kita sudah manusiakan dia, kita sudah sejahterakan dia. Kalau secara orang per orang mungkin kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat kita, tapi melalui beasiswa ini, ketika anak ini sudah lulus kuliah dan alhamdulillah bisa bekerja, dia bisa biayai orang tuanya, dia bisa biayai adik-adiknya, dia bisa biayai dirinya sendiri. Artinya berarti program ini sudah mensejahterakan. Nah, itu rasa syukur yang kami bisa dapatkan dari program ini selaku bupati dan wakil bupati. Berarti program beasiswa ini nanti tidak akan ada persyaratan bahwa harus kembali ke Konawe gitu Pak? Enggak ada. Pada prinsipnya program ini bagaimana kami inginkan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat Kabupaten Konawe. Ini prinsipnya. Selanjutnya Pak, saya ingin membahas tentang kesehatan gratis, masih program prioritas dari pasangan Rusdianto Fahri. Kenapa program ini juga dipilih Pak menjadi salah satu program prioritas? Saya anggota DPRD yang kalau boleh dibilang begitu gigih memperjuangkan kalau ada keluarga-keluarga yang tidak mampu masuk rumah sakit, yang terkendala karena tidak ada biaya. Saya salah satu pimpinan DPRD yang biasa nungguin pasien-pasien tersebut di rumah sakit. Saya yang biasa datangin direktur rumah sakit, pemangku kepentingan di rumah sakit, hanya untuk apa? Meminta agar benar-benar masyarakat yang tidak mampu ini, yang walaupun karena terkendala mungkin tidak punya ruang dan tidak punya peluang untuk dapatkan jaminan kesehatan gratis, bisa kami kawal untuk bisa dapatkan fasilitas itu, walaupun hanya sifatnya pada saat itu saja. Ya, karena begini, banyak keluarga-keluarga kita, dan bahkan saya alami dari keluarga saya sendiri, ya, yang sifatnya mungkin memang mereka tidak mampu. Begitu masuk rumah sakit, ternyata saya tanya, ada kau punya BPJS? Tidak ada. Ada kau punya ini KIS? Tidak ada.
Nah, tahukah kalau kau masuk ini bayarnya? Nah ini misalnya telepon kita, ya, kita datang kita uruskan. Saya bilang mengurus ini tidak gampang. Ya, banyak yang harus kita lewati. Ya. Tetapi kalau misalnya kita membantu untuk memfasilitasi, kemudian meyakinkan bahwa ini betul-betul tidak mampu, maka ada program yang kita siapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe itu, dan itu saya yang selalu dorong. Itu yang namanya APBD Kabupaten Konawe itu untuk kita titipkan di rumah sakit yang tujuannya untuk membiayai pasien yang tidak mampu yang masuk rumah sakit kemudian tidak punya uang. Disitulah melalui anggaran itulah yang membiayai, dan itu saya selalu dorong. Kurang lebih ya 15-10 tahun belakangan itu saya suruh. Nanti tahun ini di 2024 ini ada perubahan regulasi yang dimana Kementerian Kesehatan melalui BPJS dan kemudian atas hasil audit BPK itu meminta supaya anggaran itu bukan lagi dititipkan dalam bentuk uang di rumah sakit, tetapi itu kita berikan mereka dalam bentuk ini jaminan kesehatan, kartu misalnya kartu sehat Konawe seperti itu, atau jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu, itu mulai kartu itu. Nah yang jadi masalah sekarang, kenapa sampai ini yang saya dorong bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati? Karena apa yang kita siapkan tahun ini kan tahun yang 2024 ini kalau tidak salah kurang lebih 2 miliar yang biasa kita titipkan di rumah sakit. Ternyata setelah dibagi-bagi hanya sebagian kecil masyarakat Kabupaten Konawe yang bisa mendapatkan fasilitas itu. Karena kenapa? Pemerintah daerah tidak bisa mendukung sepenuhnya untuk membiayai ya masyarakat Kabupaten Konawe secara menyeluruh yang tidak mampu untuk dikasih kartu jaminan kesehatan gratis tersebut. Maka melalui kami dengan data yang ada, dengan pengalaman yang sudah kami lakukan, maka kedepannya itu kita tidak boleh setengah-setengah. Kita tuntaskan betul yang namanya bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Pelayanan kesehatan gratis ini bukan kita berikan asal-asalan juga, bukan. Biar orang yang mampu, orang yang kaya kita kasih, enggak. Ini program prioritas khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan itu standar dan ukurannya ada. Ya, bukan seenak hati saja kita. Mungkin karena keluarganya kepala desa, keluarganya camat, keluarganya mungkin bupati, wakil bupati, keluarganya kepala dinas. Biar rumahnya sudah rumah batu masih mau dikasih pasir. Enggak. Kita berikan memang betul-betul yang layak. Dan ukuran standarnya akan kita buatkan. Ya, kita tidak inginkan ketika masyarakat Kabupaten Konawe yang tidak mampu masuk di rumah sakit, lantas ketika keluar rumah sakit mereka harus jual sapinya, jual rumahnya, jual tanah hanya untuk sebatas keluar dari rumah sakit. Itu kita tidak inginkan seperti itu. Hadirnya kami sebagai pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Konawe, ini yang kita ingin jaminkan bahwasannya semua masyarakat Konawe yang tidak mampu kita jamin namanya fasilitas kesehatan gratis. Itu tanggung jawab itu. Ya. Karena ini kebutuhan dasar. Ya. Masih ngomong-ngomong soal pemberian gratis, Pak. Di sini juga Bapak ada program prioritas pupuk dan bibit gratis. Ya. Bagaimana Rusdianto Fahri mengimplementasikan program ini nantinya, Pak? Program pembagian pupuk dan bibit gratis ini kan sudah sering, Pak, dijanjikan oleh pemerintah. Tapi terkadang juga sasarannya tidak tepat. Mungkin tanda kutip gratis bisa jadi itu gratis sepenuhnya, bisa jadi dalam bentuk subsidi. Ya, maksudnya begini, kita tahu kendala masyarakat kita karena Konawe ini adalah daerah pertanian dan perkebunan. Untuk kemudian daerah pertanian sendiri itu di ranahnya itu ada di sebagian besar masyarakat Kabupaten Konawe. Kalau dari sisi perkebunan untuk di Konawe ranahnya itu sebagian besar dikuasai oleh
investor kan. Ya. Jadi kita banyak berbicara terkait pertanian, khususnya padi sawah. Ya. Kemudian mungkin pertanian tanaman-tanaman palawija. Ya. Pertama, kalau kita bicara pupuk, sekarang ini hampir semua, bukan hampir semua wilayah di Kabupaten Konawe terkendalanya itu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang sangat terbatas. Karena selama ini kita hanya mengandalkan pupuk subsidi kuota dari pusat kan. Ya. Nah, kami berpikir kenapa tidak kita kemudian menyisihkan APBD kita kemudian untuk menambah kuota pupuk subsidi yang dari pusat tersebut. Ya. Saya yakin kalau kita menyisihkan APBD kita, memberikan anggaran untuk menambah kuota pupuk subsidi yang tadinya subsidi bukan hanya yang semata-mata dari pemerintah pusat, sekarang kita kuota itu kita tambah. Artinya begini, mungkin kategorinya pupuk itu bukan pupuk subsidi, tetapi oleh pemerintah kemudian membeli, karena ini kan kalau bicara kuota itu yang atur pusat. Tapi di luar itu pemerintah daerah bisa punya kebijakan. Ya, mungkin pupuk itu boleh tidak bersubsidi, tapi oleh pemerintah disubsidi. Jadi harga yang dikasih ke masyarakat sama dengan harga yang dikasih oleh pemerintah pusat melalui program pupuk bersubsidi. Akhirnya kuota itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat kita yang tidak mampu. Ya kembali lagi tanda kutip, pupuk subsidi ini kebutuhannya sebenarnya ada di keluarga yang tidak mampu. Ya. Nah, jangan justru sebaliknya. Ya kadang-kadang ya mungkin karena kurangnya pengawasan baik dari bawah maupun sampai ke atas. Ya kadang-kadang biar pupuk subsidi juga Pak Wakil itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak layak ya, menggunakan. Misalnya mungkin dia sudah kemampuan ekonominya sudah lebih, tapi kan dia punya sawah, ya, dia punya kebun. Akhirnya karena dia yang punya uang, dia punya jalur, punya jaringan, dialah yang menggunakan pupuk itu, dialah yang beli pupuk itu dengan harga subsidi. Nah sementara orang yang betul-betul membutuhkan justru sudah tidak mendapatkan kuota tersebut. Kenapa? Karena lebih dulu diambil oleh yang tidak berhak. Nah kedepannya itu tidak boleh terjadi. Dari tingkat pengawasan dari bawah sampai ke atas itu akan kami intensifkan. Ya, saya kira dengan Pak Fahri selaku Wakil Bupati, saya sendiri selaku Bupati, insya Allah kalau dipercaya masyarakat Kabupaten Konawe, ini kami masih muda ini. Jadi mobilitas yang tinggi pun saya kira tidak terlalu berpengaruh untuk kita ya. Ya dibanding dengan yang sudah ya usia kan pasti ya mungkin itu hukum alam kan ya pasti mobilitasnya sudah sangat terbatas kan ya. Ya mungkin Pak Wakil. Ya, jadi kami berbicara tentang pupuk subsidi. Saya kan punya pengalaman selama kurang lebih 2 tahun menjadi mitra Kementerian Pertanian. Pupuk subsidi memang persoalan tidak akan pernah bisa terpenuhi. Kenapa? Karena permintaan masyarakat berbanding terbalik dengan kemampuan anggaran pemerintah. Ya. Yang diminta 10, sedangkan kemampuan anggaran itu cuma 6. Jadi pasti pupuknya kurang terus. Nah, makanya hadirnya kami ini bagaimana kita inginkan menjamin pemerintah ini membantu menambah kuota pupuk bersubsidi dan juga mengawasi pupuk-pupuk subsidi yang harusnya untuk masyarakat tidak mampu jangan lagi salah sasaran. Ya, jadi tepat sasaran jadi kan. Tepat sasaran, Pak. Karena banyak ini yang saya sampaikan Pak Bupati, para petani yang seharusnya tidak mendapatkan pupuk subsidi karena mereka mempunyai kemampuan anggaran akhirnya membeli dari mereka lah yang beli, mereka juga lagi yang kembali jual kepada petani-petani kita yang tidak mampu. Dan ini banyak terjadi di Kabupaten Konawe. Kita inginkan ke depannya tidak ada lagi seperti begitu. Jadi memang betul-betul harus tepat sasaran ini pupuk subsidi. Begitupun juga dengan bibit gratis. Target kita bagaimana kita ingin membantu masyarakat terutama petani kita mendapatkan bibit gratis ini kepada petani-petani kita juga tidak mampu. Supaya apa? Menambah
produktivitas hasil pertaniannya. Yang kalau misalnya sawah itu dengan pupuk yang mereka pakai selama ini hanya bisa 3-4 ton saja, dengan kualitas pupuk yang diberikan oleh pemerintah bisa naik sampai 8-9 ton. Target kita seperti itu. Mungkin itu tambahan Pak Bupati. Ngomong-ngomong soal petani Pak, kita ini sebagai anak muda sama-sama tahu bahwa anak muda sekarang lebih pilih-pilih pekerjaan, lebih gengsi. Terus ada juga berita bahwa anak muda itu gengsi jadi petani Pak. Bagaimana upaya dari Rusdianto dan Fahri? Itu sebenarnya mindset berpikir saja sebenarnya. Memang harus kita akui ya, kondisi yang ada saat ini, kebanyakan generasi muda kita sudah tidak atau jarang sekali yang berpikir kemudian mau setelah mungkin menimba ilmu, bahkan mungkin setelah tamat SMA, S1 untuk kembali ke kampung, kemudian menjadikan petani itu sebagai mata pencari, bertani sebagai mata pencari. Jarang memang. Tapi begini, sebenarnya yang jadi masalah sebenarnya ketidakpercayaan dari anak-anak kita bahwa ketika kembali jadi petani tidak akan pernah sukses. Nah, ini yang menjadi akar masalah sebenarnya. Maka kita sebagai pemerintah dari Kabupaten Konawe pasti akan berpikir, karena kita punya lahan pertanian yang cukup luas, tentunya kita berharap anak-anak kita, generasi milenial kita ini merubah mindset berpikirnya, bukan berpikir instan ketika setelah selesai ini kuliah, ketika menyandang gelar sarjana, ya hanya berpikir mau jadi PNS, mau kerja di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, kemudian ditambang. Saya kira kalau misalnya kita memberikan jaminan masa depan bahwa ketika mereka bertani, ya mungkin bisa menjadi buat mereka jadi berkecukupan, misalnya jadi kaya raya. Saya kira itu mampu akan merubah mindset berpikir mereka. Contoh begini, sekarang ini kan banyak petani-petani kita yang memang harus kita akui juga sudah berhasil. Sudah berhasil. Tapi tidak sedikit juga memang banyak petani kita memang yang sudah berupaya bertani berpuluh-puluh tahun, hidupnya masih begitu-begitu saja kan. Nah, caranya apa yang kita ingin lakukan? Kita berikan mungkin pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan yang mungkin melalui Dinas Pertanian memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa ketika mereka bertani dengan betul-betul profesional, apa yang mereka lihat dari orang tua mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak bisa menjadi orang kaya atau berkecukupan, pasti akan merubah mindset berpikir mereka. Intinya ketika pemerintah hadir, ketika pemerintah datang untuk berada di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya lihat untuk Konawe sih masih, walaupun ada beberapa industri, kawasan industri yang di Konawe, tapi untuk lahan-lahan pertanian kita juga masih sangat aman terkait produksinya, pengelolaannya. Artinya berarti anak-anak kita masih banyak yang berpikir bahwa setelah selesai sekolah bertani adalah bagian untuk bisa melanjutkan dia punya masa depan. Ya, ya. Ngomong-ngomong soal anak muda Pak, di sini ada juga berita yang saya baca terkait pasangan Rusdianto Fahri memprioritaskan kegiatan kepemudaan. Kegiatan kepemudaan seperti apa sih Pak yang ingin diprioritaskan? Kebetulan saya ketua KONI, saya juga ketua PSSI. Jadi memang identik dengan yang namanya kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kalau kegiatan-kegiatan pemudaan itu sasarannya kan pasti ke olahraga. Nah, banyak kan mengarah ke situ. Nah, kalau bicara olahraga tentunya saya selaku ketua KONI ya mungkin tumpuan harapan mereka kalau bicara olahraga pasti ke saya kan. Ya, makanya saya bilang begini. Program ini adalah salah satu program yang kita lahirkan kemudian untuk mengakomodir generasi-generasi muda kita yang
memang hobinya olahraga, dan bukan hanya sekedar hobi jadi olahragawan, tapi juga di situ ada nilai, bisa sampai berprestasi dan bisa sampai menjadikan dia punya pendapatan, bisa menjadikan dia sukses ya, karena dia kemudian terlibat di bidang olahraga. Jadi memang ketika kami dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Konawe, banyak hal yang kami lakukan. Saya dengan Pak Fahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang tujuannya bagaimana hobi-hobi olahraga yang ada di Kabupaten Konawe ini kita siapkan sarana dan prasarananya. Karena saya tahu persis selaku Ketua KONI, bicara sarana dan prasarana olahraga untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Konawe, baik level lokal, provinsi maupun nasional, itu masih sangat terbatas. Maka kami bersepakat, saya dengan Pak Wakil, Pak Fahri, insya Allah kami dipercaya, ketika kami dipercayakan masyarakat Kabupaten Konawe untuk jadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe, sarana dan prasarana itu adalah target prioritas kita untuk kita siapkan. Ya. Selain dari kegiatan kepemudaan seperti olahraga, Pak, apa kegiatan yang dilihat berpotensi untuk menghasilkan dari anak muda Konawe? Saya kira kalau kita bicara anak muda, tentunya kita bicara apa yang menjadi masa depan mereka. Kalau kita bicara apa yang menjadi masa depan mereka, seperti yang saya sampaikan, olahraga bisa jadi masa depan, kemudian seni bisa jadi masa depan. Tapi yang paling terpenting, yang mungkin akan kita ajak mereka untuk berpikir sebagai wirausaha, ajak berpikir mereka untuk menjadi bagian dari UMKM yang ada di Konawe. Nah, itu kan merupakan hal-hal yang sifatnya perhatian pemerintah Kabupaten Konawe terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten Konawe, yang tentunya semua kita lakukan, semua kita tata, bukan hanya sekedar kemudian bisa dilihat orang, kemudian bisa kita, bukan hanya sekedar kita hanya bicara, kemudian tidak ada implementasi yang sesungguhnya. Tapi ke depan kita mau, ketika kita berbicara, ketika kita mengajak pemuda-pemuda kita, ada ruang yang kita kasih ke mereka. Kemudian untuk berpikir, oh ternyata kita ini anak muda pasti juga akan seperti Pak Rusdianto, akan mungkin masuk usia tua kan. Nah, kalau kita tidak berpikir untuk masa depan, pasti ketika mereka mungkin sudah berkeluarga, sudah masuk ke usia yang mungkin sama dengan kita, mereka akan berpikir tidak mau hidup, ya mungkin susah ketika sudah menjadi tua. Nah, kalau sudah muncul pemahaman berpikir seperti itu, saya yakin kalau pemerintah ada bersama-sama dengan mereka, mengajak mereka, mengarahkan mereka, pasti mereka akan berpikir masa depannya juga. Ya mungkin contoh kita ajak mereka bagaimana ber-UMKM, kita ajak bagaimana berwira swasta yang tujuannya untuk mereka sendiri. Paling tidak janganlah kita berbicara bagaimana berkontribusi untuk daerah, untuk keluarga, paling tidak untuk mereka sendiri dulu. Artinya tidak menyusahkan orang tua, itu anak muda. Kalau anak muda itu sudah lebih dari cukup. Dari situlah mereka akan belajar bagaimana mungkin kedepannya bisa mereka jauh lebih cerdas. Kemudian mungkin dari sisi berwirausaha, dari sisi UMKM mungkin yang sebelumnya hanya sekedar saja, bisa berpikir, kedepannya akan berpikir, ini kan kita nggak mungkin begini-begini terus kan, kita ingin maju. Nah, itulah pemerintah harus ada di tengah-tengah mereka. Dan insya Allah kalau Pak Rusdianto dan Pak Fahri itu bagian yang menjadi prioritas kita. Apalagi kami sama-sama muda. Ya kalau dibilang pemuda, kita juga masih pemuda kan? Bagaimana Pak? Ya, saya ini masih generasi milenial. Iya. Konawe ini juga merupakan wilayah trans. Saya juga Pak pernah kebetulan KKN di Desa Monggedo. Nah, ini kampungnya. Monggedo, orang Monggedo. KKN dia Monggedo. Iya. KKN. Sehingga budaya yang ada di sana itu Pak beragam karena adanya wilayah-wilayah trans. Bagaimana upaya yang dilakukan agar setiap wilayah dan setiap suku ini tidak melupakan budaya mereka, Pak? Saya kira mungkin begini. Hari ini
saya dengan Pak Hari sebenarnya memberikan contoh kepada pemimpin-pemimpin kita atau calon-calon pemimpin kita, bagaimana kita bisa menghargai yang namanya budaya, bagaimana kita bisa menghargai namanya adat istiadat. Hari ini sesungguhnya kami kalau bicara jadwal itu sangat padat untuk kegiatan-kegiatan yang namanya sosialisasi politik. Tapi karena hari ini adalah hari Galungan yang merupakan budaya dari keluarga kita, masyarakat Hindu Bali yang ada di Konawe, kami kosongkan. Sengaja kami kosongkan untuk memberikan penghargaan pada mereka. Nah, Konawe ini kalau saya boleh katakan miniatur Indonesia ya. Kenapa? Karena di Konawe ini dari sisi budaya dan sisi keagamaan itu hampir semua ya mungkin tinggal Konghucu saja yang tidak di Konawe, tapi mungkin bisa jadi 1-2 orang ada, hanya mungkin kita tidak bisa deteksi. Nah, kalau kita bicara budaya, kami selama ini selaku pimpinan DPRD ini banyak berkontribusi bagaimana pengembangan budaya yang bukan saja hanya budaya lokal, budaya Tolaki, tapi Hindu, kemudian budaya-budaya masyarakat Jawa, kemudian masyarakat Bugis yang tergabung dalam KKSS. Kita selalu berupaya hadir bersama-sama mereka, kan? Nah, kalau kita bicara keragaman di Konawe, maka satu yang saya ingin bilang, kita selaku calon pemimpin dan insya Allah menjadi pemimpin Konawe, baik Bupati dan Wakil Bupati Konawe, komitmen yang satu, bagaimana seluruh budaya, seluruh adat istiadat yang ada di Konawe tidak boleh kita pilih kasih. Tadi malam saya di Punida saya bilang seperti begini. Di sini ada Hindu, di sini ada Bali, di sini ada Tator, di sini ada Tolaki. Perlakuan kita sama, tidak boleh ada yang kita diskreditkan di sini. Karena kenapa? Munculnya api permasalahan, apalagi yang kaitannya dengan ras, itu karena kita kemudian memilah, atau mungkin bisa jadi kita merasa bahwa yang mungkin minoritas itu tidak boleh kita kasih peluang atau kesempatan, maka di situ akan muncul api-api perselisihan. Nah, saya bilang begini, mau dia itu agama apa, mau dia itu suku apa, ketika dia ada di Konawe, dia orang Konawe. Ya, artinya ketika kita anggap mereka orang Konawe, agamanya apa, adat istiadatnya apa, itu kita harus hargai. Ketika waktunya misalnya mereka kayak orang Bali, hari raya Nyepi, Galungan, itu kita beri ruang mereka, kalau perlu kita bantu menjaga. Begitupun mereka ketika kita misalnya selaku orang Tolaki, kemudian ada yang namanya peletakan adat, kemudian istilahnya mosehe, mereka juga hargai itu. Buktinya ya, kalau mungkin bicara agama, mungkin ketika ada hari raya sekarang ini yang menarik di Konawe, ketika ada hari raya misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ketika kita lagi sholat di Masjid Agung itu di Bau Salam, itu dijaga oleh pecalang-pecalang Bali. Artinya ada kesamaan yang harus kemudian kita pelihara dan kita jaga terus. Dan komitmen kami ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati ini akan kita rawat. Tidak boleh ada, malah kalau perlu yang tadinya mungkin masih ada yang kurang-kurang, itu kita tutupi, kita rawat, kita poles supaya semakin bagus. Ya. Mungkin karena keterbatasannya waktu, Pak. Iya. Kita juga mau ada acara. Iya. Saya terlambat nih sebenarnya ini. Ini karena menghargai juga telisik ini kan. Terima kasih, Pak. Mungkin ada closing statementnya untuk warga Konawe yang akan menonton podcast ini. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi closing statement saya, insya Allah ketika
kami, Rusdianto dan Fahri, diberikan amanah menjadi Bupati, Wakil Bupati Konawe 2025-2030. Apa yang kami utarakan melalui visi misi, insya Allah akan kami tepati. Kami sangat optimis akan tepat itu, karena juga kami sudah berpengalaman berbicara di sistem penganggaran, berbicara tentang regulasi, bahkan juga berbicara tentang bagaimana pengawasan di lapangan. Apalagi memang cita-cita kami bagaimana Konawe untuk 5 tahun ke depan ini bisa lebih baik lagi daripada 10 tahun yang terakhir. Kalau yang pemimpin sebelumnya Pak Keri sudah melanjutkan program-program yang baik, tentu kita akan lanjutkan. Kalau itu masih kurang baik, kita akan tingkatkan. Kalau itu merupakan hal yang buruk, kita akan tinggalkan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Bupati. Intinya begini, kami ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe, tujuan kami hanya satu. Bagaimana masyarakat Konawe bisa jauh lebih baik di masa kepemimpinan kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Itu saja tujuan kami. Saya yakin kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, maka pasti apa yang kita akan kerjakan untuk mencapai tujuan itu juga pasti harus bagus. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, dipastikan apapun yang dikerjakan pasti juga tidak akan jelas. Bagaimana Dek kan? Iya Pak. Iya. Mungkin makasih Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Semoga lancar kontestasi pilkadanya. Amin. Terpilih amanah, semoga masih bisa ngobrol-ngobrol bersama kami.